dua jenis pattern dasar yang wajib kalian pelajari. Pattern apakah itu? Simak setelah yang satu ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Sony Ismail, di channel kesayangan kita, channel edukasi online, yang mana channel ini membahas seputar tips dan trik tentang trading forex. Sebelum kalian masuk ke berbagai technical analysis yang rumit ya, alangkah baiknya jika kalian belum mengetahui pattern ini, silakan kalian pelajari dulu ya, supaya jika kalian masuk di market, kalian tidak tertipu dengan berbagai sinyal-sinyal palsu yang akan muncul saat kalian trading. Jenis pattern-pattern apakah itu? Nih, di sini akan saya jabarkan ada dua jenis pattern dasar yang harus kalian pahami dan pelajari ya. Pattern tersebut adalah jenis pattern primary ya, atau primary trend, pattern primary dan secondary reaction. Secondary ya. Pattern primary trend itu adalah jenis pattern utama di dalam suatu trend ya. Dimana jika kita melihat harga yang running sangat kencang ya, katakanlah posisinya seperti ini. Jadi untuk primary trend katakanlah seperti ini ya, akan saya coba gambarkan lebih mudah. Nah, pada dasarnya semua tren, baik itu di saham maupun forex ya, semua itu akan membentuk pola seperti ini, primary, secondary ya. Jadi pattern primary adalah pattern yang terbentuk ketika harga sedang running-runningnya dan dia confirm untuk masuk di secondary reaction ya. Ini yang dinamakan pattern primary ya, atau banyak yang menyebut adalah primary trend ya. Terus pattern kedua adalah secondary reaction atau area koreksi ya, dimana jika kita menjabarkan bahwa secara sederhana dua pola ini saling berhubungan ya, dan dia membentuk mirip badan dan kepala cangkul seperti kita lihat ya, seperti ini. Nah, ini primary, ini secondary ya, dia bentuk mirip badan dan kepala cangkul ya. Pada dasarnya semua tren dia berlaku seperti itu sampai nanti terjadi pola pembalikan arah, yaitu munculnya reflection pattern. Nah, nanti untuk reflection pattern mungkin akan saya jabarkan lagi di konten yang berikutnya. Sekarang kita fokus pada kedua pattern ini ya, primary dan secondary. Primary adalah kita umpamakan sebagai tren utama ya, secondary kita umpamakan sebagai koreksi. Banyak orang yang menyebutnya retracement, koreksi atau apapun ya. Jadi pada dasarnya dua nama ini yang sering muncul dalam trading ya. Jadi jika kalian melihat sebuah harga seperti ini ya, maka fix bahwa pattern itu lagi bagus-bagusnya, dan kalian entry, kalian harus benar-benar pada posisi ujung saat secondary reaction dia sudah berakhir. Nah, katakanlah dia kondisinya seperti ini, dia bullish posisi ini ya, terus kalian melihat dia naik lagi. Nah, kalian melihat dia naik lagi, terus dia turun. Nah, tugas kalian adalah menangkap di mana area secondary reaction ini dia akan berhenti ya. Entah kalian bisa pakai Fibonacci, pakai EMA, mungkin kalian pakai trendline ya, terserah ya. Yang penting tugas kalian adalah menentukan di mana
harga akan berbalik setelah dia akan sampai ujung di secondary reaction ini. Ya, udah paham ya? Terus ada lagi pertanyaan seperti ini, Bang Sony, kan untuk membaca arah tren kan tidak semudah itu ya. Apa yang digambar tidak selamanya sesuai dengan kondisi pasar. Oh, siapa bilang ya? Jika kalian memang tidak jeli, mungkin kalian akan sulit untuk mengenali tren-tren ini. Ya, maka dari itu saya sarankan sering-seringlah kalian untuk mencoba menarik garis-garis supaya kalian bisa lebih mudah untuk trade. Ya. Akan saya kasihkan contoh, akan saya beri contoh ya supaya kalian bisa lebih mudah ini. Saya ada posisi Euro GBP, ada pattern juga yang cukup bagus ya. Dan pattern ini saya analisanya tidak pakai teknik andalan saya ya. Saya cukup pakai ini primary dan secondary. Ya. Bentar lagi akan coba saya tunjukkan kepada kalian ya. Ini sekarang saya berada di pair Euro GBP ya, dimana saya ada posisi buy di sini, saya ada posisi beli di sini ya, di sini dan di sini ya. Ada 2 kali saya entry. Akan saya lihat ya bahwa penggunaan primary dan secondary bisa langsung kita aplikasikan di market ya. Akan saya coba di time frame daily ya ini ya. Di time frame daily akan coba saya zoom out ya di sini. Bisa kita lihat ya. Pola-polanya hampir sama. Ya. Jika kalian mau mengurutkan akan saya coba urutkan ya di sini ya. Di sini pada waktu tren turun ya dia ya. Primary, secondary. Ya. Paham ya? Di sini primary. Nah, untuk secondary reaction karena secondary reactionnya terlalu panjang, maka dia di sini terjadi pola reversal. Ya, jika terjadi pola reversal, dia membentuk reflection pattern. Ya, seperti yang pernah kita pelajari ya, dia di sini membentuk reflection pattern. Setelah dia membentuk reflection pattern, kita berkeyakinan bahwa tren yang awalnya turun, dia berubah menjadi naik. Ya, tren yang awalnya bearish berubah menjadi bullish. Ya, jadi kita lihat di sini ya, sini primary, secondary, di sini primary, secondary, primary, secondary. Nah, setelah kita berkeyakinan bahwa di sini adalah ujung secondary reaction ya di sini ya, di sini adalah ujung area secondary reaction, maka kita berkeyakinan bahwa setelah secondary reaction dia akan membentuk tren primary di sini. Nah, seperti ini. Kemungkinan dia akan naik seperti ini. Ya. Untuk take profitnya memang saya tidak begitu jauh ya. Jadi saya mengambil take profit yang tidak begitu jauh ya, dan di sini saya juga ada 2 posisi take profit di sini. Sebentar akan saya coba gambarkan ya. Di sini take profit 1, take profit 2. Ya. Ini yang saya sharingkan di grup VIP saya. Bagi kalian yang ikut ya, congratulations, kalian sudah profit ya. Tinggal tunggu aja dia menyentuh area take profit. Ya. Sebenarnya setelah pola secondary reaction ini fix dia terbentuk, tugas kita adalah menentukan di mana dia akan di mana arah harga tersebut akan bergerak ya. Sini primary, secondary. Kemana target arah harga selanjutnya? Dan dalam hal ini kita bisa menggunakan Fibonacci expansion untuk mencari area take profit. Ya. Jadi seperti ini. Dan setelah kita menemukan ujung dari pola secondary reaction, ya, ujung sini, tugas kita adalah menentukan take profitnya dengan memakai Fibonacci expansion. Yang mana Fibonacci expansion yang dulu pernah saya bahas ya, bisa kalian coba cara pemakaiannya di sini. Ya, saya lampirkan linknya di atas. Silakan bisa kalian lihat ya. Jadi ya, bagi kalian yang masih bingung ya, sebenarnya ini untuk harga ini sebenarnya bentuk pola seperti apa sih? Kalian cukup berpatokan pada 2 pattern dasar ini ya. Kalian cukup berpatokan pada primary dan secondary ini aja. Ya, kenapa? Ini adalah pattern yang sangat dasar ya, tapi sangat profitable. Kenapa? Di pattern apapun pasti akan membentuk pola seperti ini. Katakanlah kalian melihat ada pola head and shoulder ya.
seperti ini, pola head and shoulder. Nah, di pola head and shoulder dia juga membentuk primary dan secondary ya, katakanlah seperti ini. Nah, ini neckline-nya. Nah, targetnya di sini. Nah, jika kalian jeli di sini juga dia membentuk primary dan secondary ya. Di sini primary, secondary. Di sini primary karena secondary reaction-nya itu dia melemah, maka dia berubah menjadi polar reflection pattern ya. Setelah dia membentuk polar reflection pattern seperti ini, maka fixed trendnya reversal. Jadi dia membentuk primary dan secondary yang baru ya. Ini primary, ini secondary ya. Ini primary yang baru, ini secondary yang baru. Setelah dia di sini berhasil di break dan melakukan reversal ya. Dan setelah sebentar akan saya gambarkan lagi. Dan setelah dia membentuk primary dan secondary baru, kita berkeyakinan setelah ujung dari secondary reaction ini dia akan meneruskan trennya untuk turun. Ya, paham dari sini ya. Ya. Jadi sebenarnya sebelum kalian masuk di pattern-pattern yang lebih kompleks, saran saya kalian adalah mengenali dan mempelajari ya pattern-pattern, mempelajari dua pattern ini ya, karena pattern ini sangat dasar namun sangat profitable jika kalian mengerti cara penggunaannya ya. Jadi untuk area secondary reaction ini bisa kalian kenali dengan berbagai macam pola ya. Katakanlah dia pada posisi trend bullish seperti ini. Sebentar. Ya, katakanlah dia pada posisi tren lagi bullish seperti ini, naik ya. Bentar. Saya coba gambarkan ya. Dia pada tren bullish seperti ini. Nah, terus dia turun. Nah, pada waktu secondary reaction ini, pada waktu dia turun, sebenarnya dia menunjukkan pola-pola sebagai dia konfirmasi untuk pola secondary reaction ya. Katakanlah di sini dia sering membentuk pola katakanlah flag ya. Dia sedang membentuk flag di sini ya. Kadang juga dia membentuk flag, dia terus akhirnya meneruskan trennya. Selain flag, dia juga sering membentuk pola penan ya, pola penan seperti ini ya. Dia naik. Selain pola penan, dia juga membentuk pola-pola seperti falling wedge dan rising wedge ya. Kadang juga dia juga membentuk pola seperti head and shoulder atau inverted head and shoulder. Nah, tugas kita adalah mengenali pola-pola tersebut ya. Setelah kita mempelajari dua pola dasar tersebut, tugas kita adalah mengenali pola-pola yang menjadikan konfirmasi kita untuk menentukan dia valid secondary reaction atau bukan ya. Dan setelah kita tahu pola-pola tersebut, tugas kita adalah menentukan ujung-ujungnya supaya kita tidak terjebak dalam pola-pola seperti ini. Katakanlah kalian melihat pola seperti ini, terus kalian melihat tren penan ya. Jadi tugas kalian adalah menentukan sebenarnya dia benar-benar pas di ujung sini atau kalian masuk di sini ya. Jadi kalian jangan sampai tertipu. Nah, setelah kita menentukan ujung-ujungnya, jadi kita bisa mengkombinasikan dengan stokastik bagi osilator ya. Jadi kita gabungkan stokastik osilator. Biasanya di stokastik itu dia akan menunjukkan pada waktu trend bullish ini ya, dia akan menunjukkan posisinya, dia akan motong dari bawah ke atas seperti ini ya. Nah, jika kalian melihat pola seperti ini, kalian bisa langsung entry untuk buy. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk step-step awalnya, kalian kenali dulu ya dua jenis pattern ini, pattern primary trend ya. Yang kedua adalah secondary reaction ya. Dua pattern utama ini yang harus kalian pelajari ya sebelum kalian benar-benar mempelajari technical analysis lebih dalam ya. Jika ada yang ditanyakan, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar ya. Nanti kita bisa diskusi di sana. Dan bagi kalian yang ingin gabung grup VIP saya, silakan kalian klik link yang ada di deskripsi. Di sana saya lampirkan nomor WhatsApp saya, kalian bisa langsung hubungi saya.
Sampai sini dulu, saya Sony Ismail mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit untuk kita semua.